Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan, yaitu tentang aspek pajak penghasilan usaha tertentu. Yang pertama kita akan membahas tentang Build, Operate, dan Transfer atau BOT. Dasar hukum yang digunakan dalam materi kali ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248 KMK 04 1995 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian bangun guna sara atau Build, Operate, and Transfer. Kemudian yang ketiga adalah Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 38 PJ 04 Tahun 1995 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan perjanjian bangun guna sara. Definisi dari bangun guna sara atau Build, Operate, and Transfer adalah bentuk perjanjian bersama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna sara atau BOT, dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna sara berakhir. Di sini ada penghasilan dan biaya bagi investor. Penghasilan investor sehubungan dengan perjanjian bangun guna sara adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh investor dari pengusahaan bangunan yang didirikan antara lain dari sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua, penghasilan sehubungan dengan hak pengusahaan bangunan seperti penghasilan dari pengusahaan hotel, pusat fasilitas olahraga, atau sport center, tempat hiburan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pemegang hak atas tanah apabila masa perjanjian bangun guna sara diperpendek dari masa yang telah ditentukan. Kemudian biaya yang merupakan biaya bagi investor adalah biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto bagi investor adalah biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan memperhatikan pasal 9 Undang-Undang PPh. Masih sama ya, jadi pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPh. Kemudian ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk mendirikan bangunan merupakan nilai perolehan investor untuk mendapatkan hak menggunakan atau hak mengusahakan bangunan tersebut. Dan nilai perolehan tersebut oleh investor diamortisasi dalam jumlah yang sama besar setiap tahunnya selama masa perjanjian bangun guna sara. Kemudian di sini penghasilan dan biaya bagi pemilik hak. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak atas tanah sehubungan dengan perjanjian bangun guna sara dapat berupa yang pertama pembayaran berkala yang dilakukan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah dalam atau selama masa bangun guna sara. Yang kedua, bagian dari uang sewa bangunan. Yang ketiga, bagian dari keuntungan pengusahaan bangunan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh investor. Dan yang keempat adalah penghasilan lainnya sehubungan dengan perjanjian bangun guna sara yang diterima atau diperoleh pemegang hak atas tanah. Bangunan yang diserahkan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah setelah masa perjanjian bangun guna sara ya berakhir merupakan perjanjian bagi pemegang hak atas tanah dan terutang pajak penghasilan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai tertinggi antara nilai pasar dan nilai jual objek pajak atau NJOP bangunan yang telah diserahkan. Kemudian biaya bagi pemilik hak adalah biaya yang dapat dikurangkan oleh pemilik hak atas tanah selama masa bangun guna sara dan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan memperhatikan pasal 9 Undang-Undang PPh. Jadi masih
Sama juga ya untuk biaya, masih memperhatikan pasal 6 dan pasal 9. Oke, ketentuan perpajakan. Pelaporan harus diserahkan tanggal 20 pada bulan di mana pembayaran pajak dilakukan. Wajib dibayar oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 di bulan setelah masa berakhirnya POT. Dalam hal bangunan yang didirikan oleh investor tidak sepenuhnya menjadi hak investor, tapi sebagian diserahkan kepada pemilik hak atas tanah, maka PPh yang terutang harus dilunasi oleh pemegang hak atas tanah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah penyerahan. Oke, di sini ada contoh kasus PPh, ya, silakan dikerjakan setelah kelas berakhir. Oke, yang kedua, usaha tertentu kita akan membahas tentang leasing, ya. Oke, dasar hukum yang digunakan masih sama, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian ada Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 169 garis miring KMK 01 Tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Kemudian ada Surat Edaran Ditjen Pajak atau ST nomor 02 garis miring PJ 31 tahun 1993 tentang penyempurnaan nomor 29 garis miring PJ 42 tahun 1992 tentang perlakuan PPh terhadap kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Oke, definisi dari sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal atau aktiva berwujud, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi, finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Di sini ada dua definisi ya, financial lease dan operating lease. Untuk financial lease, di sini jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal. Ini harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan dari lessor. Selanjutnya, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1 dan 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3 dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Kemudian perjanjian sewa guna usaha ini meliputi ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Untuk financial lease ya, financial lease ini ada opsi bagi lessee. Kemudian untuk operating lease, di sini jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usaha ditambah dengan keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Kemudian perjanjian sewa guna usaha untuk operating lease ini tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessee. Di sini ada istilah lessor dan lessee. Mungkin yang belum tahu, lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Kementerian Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Jadi, lessor ini yang meminjamkan ya, atau yang menyediakan pembiayaan. Dan lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. Pembayaran sewa guna usaha atau lessee payment adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh lessee kepada lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan persetujuan sewa guna usaha. Oke, kemudian ketentuan perpajakan untuk financial lease ya.
Bagi lesor, penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha, yaitu seluruh pembayaran sewa guna usaha dikurangi dengan angsuran pokok. Kemudian, lesor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Dan yang terakhir, lesor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Kemudian ketentuan perpajakan untuk lesi tidak boleh menggunakan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha sampai saat lesi menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, dasar penyusutan yang dipakai setelah lesi menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa atau residual value dari barang modal yang bersangkutan. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut dapat digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi. Dan yang terakhir, atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lesi tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Oke, selanjutnya ketentuan perpajakan untuk operating list. Bagi lesor, seluruh pembayaran sewa guna usaha yang diterima atau diperoleh merupakan opsi PPh. Karena di sini kan operating list ya, jadi kita menganggap seperti sewa biasa, sehingga merupakan objek PPh. Kemudian pembebanan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan dimulai pada tahun barang modal yang bersangkutan disewa guna usahakan. Kemudian lesor tidak dikenakan untuk membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Selanjutnya, ketentuan perpajakan untuk lesi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Kemudian, pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau yang terutang adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dan terakhir, atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau terutang oleh lesi, wajib dipotong PPh pasal 23. Dasar perhitungan pemotongan PPh pasal 23 adalah penerimaan sewa guna usaha bruto. Oke, selanjutnya, ini ada contoh kasus ya, sama seperti tadi, silakan dikerjakan setelah kelas selesai. Oke, selanjutnya untuk kegiatan joint operation. Dasar hukum digunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian ada SE Dirjen Pajak Nomor 44 garing PJ tahun 1994 tentang pembacaan bukti pemotongan PPh pasal 23. Dan terakhir, Surat Dirjen Pajak Nomor 323 garis miring PJ 42 tahun 1989 tentang masalah perpajakan bagi joint operation. Oke, definisi dari joint operation. Joint operation adalah bentuk kerjasama operasi, yaitu perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, penggabungan ini bersifat sementara hingga proyeknya selesai. Pada dasarnya, joint operation dapat terbagi menjadi dua tipe, yaitu administrative joint operation dan non-administrative joint operation. Ya, ini definisi joint operation. Administrative joint operation merupakan tipe joint operation yang sering juga disebut dengan kerjasama operasi atau KSO, di mana kontrak dengan pihak pemberi kerja atau project owner ditandatangani atas nama joint operation. Dalam hal ini, joint operation dianggap seolah-olah merupakan entitas tersendiri terpisah dari perusahaan para anggotanya.
Tanggung jawab pekerjaan terhadap pemilik proyek berada pada entitas joint operation, bukan pada masing-masing anggota joint operation. Selanjutnya, untuk non-administratif joint operation. Joint operation tipe ini dalam prakteknya di kalangan pengusaha jasa konstruksi sering disebut sebagai konsorsium, di mana kontrak dengan pihak project owner dibuat langsung atas nama masing-masing perusahaan anggota. Dalam hal ini, joint operation hanya bersifat sebagai alat koordinasi. Tanggung jawab pekerjaan terhadap project owner berada di masing-masing anggota. Selanjutnya, ketetapan perpajakan untuk joint operation. Pada pasal pasal 2 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH, tidak secara spesifik menyebutkan bentuk apa saja yang termasuk dalam pengertian bentuk badan lainnya sebagai subjek pajak, namun dalam surat-surat penegasan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak menyatakan bahwa joint operation bukan merupakan subjek pajak PPh badan, sehingga tidak wajib menyampaikan SPT PPh badan. Oleh karena itu, pengenaan pajak penghasilan tetap dikenakan sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh dengan dasar besarnya penghasilan yang diperoleh masing-masing anggota joint operation. Namun, meskipun joint operation bukan merupakan subjek pajak badan, bagi administratif joint operation tetap memiliki kewajiban pajakan terkait dengan pemotongan dan pemungutan atau withholding tax. Ya, kemudian ini ada kasus, sama silakan dikerjakan setelah cross berakhir. Okay, next, selanjutnya adalah untuk perusahaan insurance. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian dari KMK Nomor 624 KMK 04 Tahun 1994 tentang pemotongan pajak penghasilan Pasal 26 atas penghasilan berupa premi asuransi dan premi reassurance yang dibayar kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Dan yang terakhir SE nomor 25 PJ 04 tahun 1995 tentang pemotongan PP pasal 26 atas pembayaran premi asuransi ke luar negeri. Ya, di sini ada ketentuan perpajakan. Atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri, dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Kemudian berdasarkan perkiraan penghasilan neto, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang sebelumnya ya, adalah atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. Kemudian atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, itu sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. Kemudian, atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun secara atau melalui pialang ya, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Oke, di sini ada ketentuan lanjutan ya mengenai perusahaan asuransi, yaitu pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran premi atau pada akhir bulan terutangnya premi asuransi. Kemudian untuk penyetoran pajak penghasilan pasal 26, ini dilakukan oleh pemotong selambat-lambatnya pada tanggal 10 atau 10 hari setelah saat terutangnya pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau menggunakan SSP. Oke, ini kita buat tabel untuk tarif efektif PP pasal 26 untuk perusahaan asuransi. Jadi apabila pembayaran premi ini ada di Indonesia,
Ini tertanggung 50% dari penghasilan neto dengan tarif efektif 10%. Kemudian bila perusahaan asuransi, ini 10% dari penghasilan neto dan tarif efektifnya adalah 2%. Kemudian untuk perusahaan reasuransi, ini adalah 5% dari perkiraan penghasilan neto dan tarif efektif setiap saldo dendamnya adalah 1%. Oke, di sini ada kasus PPH sama ya. Oke, nanti untuk kasus-kasusnya silakan dikerjakan setelah pertemuan berakhir. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.